kekalahan Indonesia. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang penuh kejutan, dan itu tercermin dalam pendekatan taktiknya. Dalam banyak kesempatan, ia kerap melakukan rotasi pemain yang cukup signifikan, termasuk dalam laga penting melawan Cina. Pada pertandingan itu, Shin membuat keputusan yang cukup berani dengan merombak susunan pemain, termasuk memainkan beberapa pemain di posisi yang tidak familiar bagi mereka. Keputusan ini menimbulkan dua pandangan berbeda. Di satu sisi, rotasi ini dianggap sebagai strategi untuk membuat formasi tim lebih dinamis dan sulit ditebak oleh lawan. Tindakan ini bisa saja bertujuan untuk menghadirkan variasi dalam gaya permainan timnas Indonesia. Namun, di sisi lain, perubahan besar di posisi kunci dianggap terlalu berisiko, terutama mengingat betapa pentingnya konsistensi dalam sebuah pertandingan internasional. Keputusan Shin Tae-yong dalam memilih pemain juga memicu kontroversi. Dalam pertandingan tersebut, Shin memiliki opsi untuk menurunkan pemain-pemain bintang seperti Tom Hye, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh, nama-nama yang telah membuktikan kualitas mereka di level tinggi. Namun, ia justru memilih pemain seperti Asnawi, Shain Patinama, serta menggeser Kelvin Verdong dari posisi aslinya sebagai bek sayap ke posisi center back. Langkah ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pengamat dan suporter. Mengapa Shin Tae-yong tidak menurunkan pemain-pemain terbaik sejak awal? Apakah ini bagian dari strateginya untuk menjaga ritme permainan? Ataukah ia terlalu meremehkan kekuatan lawan, dengan menganggap Cina bisa ditaklukkan meski tidak menurunkan komposisi terbaik? Salah satu risiko besar dari rotasi ini adalah hilangnya konsistensi tim. Pada level internasional, chemistry dan adaptasi antar pemain menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas permainan. Pemain yang ditempatkan di posisi baru mungkin membutuhkan waktu untuk beradaptasi, dan hal ini berpotensi menghambat kinerja tim secara keseluruhan. Di balik semua perdebatan mengenai pemain naturalisasi dan lokal, fokus utama sebenarnya adalah performa di lapangan. Baik pemain keturunan maupun pemain lokal harus dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Starting 11 seharusnya bukan tentang politik sepak bola, melainkan tentang siapa yang paling siap dan layak turun di lapangan. Jika rotasi pemain dilakukan secara berlebihan, hal ini dapat merugikan konsistensi tim. Padahal, menurunkan pemain terbaik sejak awal akan memberikan tekanan lebih besar pada lawan dan memperbesar peluang menang. Mengubah formasi dan posisi pemain yang tidak terbiasa bisa memperlemah stabilitas tim, yang pada akhirnya berpengaruh pada hasil akhir pertandingan. Keputusan Shin Tae-yong untuk terus bereksperimen dengan susunan pemain menimbulkan pertanyaan besar. Apakah rotasi ekstrim ini akan membawa timnas Indonesia menuju kesuksesan yang lebih besar, atau justru merugikan tim dengan mengorbankan konsistensi permainan? Di tengah tekanan kompetisi internasional, kestabilan dan kohesi tim menjadi sangat penting. Performa di lapangan, bukan asal-usul pemain, seharusnya menjadi prioritas utama dalam menyusun strategi pertandingan. Tak ada salahnya Shin Tae-yong memasang 11 pemain starting, semuanya pemain keturunan. Tak perlu harus mengorbankan beberapa posisi untuk pemain lokal jika memang secara kualitas masih belum layak untuk bermain di level top Asia. Kemenangan adalah harga mati karena kesempatan seperti ini belum tentu datang setiap saat. Pada akhirnya, waktu yang akan membuktikan apakah strategi Shin Tae-yong mampu membawa Indonesia melangkah lebih jauh. Yang jelas, tantangan terbesar saat ini adalah menjaga konsistensi dalam menghadapi lawan-lawan berat di kancah internasional. Itu adalah analisa kami tentang Shin Tae-yong yang sering melakukan rotasi ekstrim di timnas Indonesia. Bagaimana analisamu? Tulis di kolom komentar ya.